Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Esther dan Yugi. Oke, sekarang sebelum kita mulai impa kita mau ice breaking dulu. Kita mau goyang-goyangin badan kita. Sekarang yuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pertama kita, Allahku Besar, sambil bergaya ya. Oke, sekarang kita mau ice breaking kedua, yaitu mendidih di hati. Tetap bangkit berdiri dan kita goyangin badannya. Mendidihnya 5 kali ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ice breaking kita yang ketiga, Aku Bersuka Cita. Sekarang kita mau mulai impa kita. Siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Dan juga adik-adik harus duduk yang rapi dan menggunakan pakaian yang rapi. Oke, sekarang kita akan menyanyikan Mars PKPA. Adik-adik silakan berdiri.
Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita, diambil dari Kidung Ceria 126, Allah Bapa Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan memulai IPA kami, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dari awal IPA hingga akhirnya. Bapa, doa yang jauh pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, sekarang kita mau membaca nas pembimbing kita. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 38. Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 38. Sudah? Kalau sudah kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu sebelum firman, terambil dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. Mari kita satu dalam doa adik-adik. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah IMPA di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan mau berkati juga anak-anak kami, anak-anak yang di rumah Tuhan yang mengikuti IMPA-nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, senang ya kita dapat bertemu kembali. Adik-adik mau dengar firman Tuhan? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita buka Alkitab kita, minta tolong Mama dan Papa. Kita mau belajar bersama dari kitab Habakuk, ayatnya yang Kitab Habakuk 2 ayatnya yang pertama, yaitu orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini mau bercerita tentang seorang nabi yang bernama Habakuk, yang pada saat ini dia melayani di kerajaan Yehuda dengan seorang raja yang bernama Yoyakim. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, Kak Sarah mau tanya nih, siapa
yang di sini adik-adik pernah minta sesuatu sama mama dan papa? Wah, pasti semua pernah ya minta sesuatu sama mama dan papa, bahkan minta hal-hal kepada mama dan papa. Nah, sama-sama teman adik-adik. Teman adik-adik yang bernama Deborah pernah minta sama mama dan papa untuk dia ingin makan es krim. Deborah pikir es krim itu enak sekali. Benar ya, es krim enak ketika badan kita sehat, ketika badan kita kuat. Tapi saat itu Deborah sedang pilek, batuk, dan kurang sehat badannya. Mama dan papa tidak memberikan es krim kepada Deborah. Dan Deborah ingin jalan-jalan ke taman safari atau ke sebuah tempat bermain. Mama dan papa juga melarang Deborah ya, bahwa pada saat badan kita tidak sehat, kita tidak boleh kemana-mana. Karena di masa-masa ini pun kita dilarang untuk bertemu dengan orang yang banyak adik-adik ya. Karena apa? Kita sedang menjaga kesehatan kita agar tidak terkena virus yang membuat badan kita menjadi sakit. Nah, ketika mama dan papa tidak memberikan apa yang Deborah inginkan, Deborah marah adik-adik. Deborah nangis, Deborah kesel, nggak mau mama dan papa. Nah, adik-adik, ketika kita dilarang atau kita diminta sama mama dan papa tidak mengikuti apa yang kita mau, bukan berarti mama dan papa tidak sayang sama kita. Tapi kita harus dengar apa yang dikasih tahu mama dan papa, bahwa kalau kita sedang sakit, kita sedang pilek, sedang batuk, sedang tidak enak badan, kita tidak boleh dulu makan es krim ya. Ketika kita sedang kurang enak badan, kita tidak boleh dulu jalan-jalan ke tempat yang ramai. Nah, adik-adik harus dengar itu. Nah, karena Deborah mau dengar mama dan papa, akhirnya Deborah mengikuti nasihat mama dan papa. Nah, adik-adik mau jadi anak yang pintar seperti Deborah? Mau dong ya, pasti adik-adik mau menjadi anak yang pintar seperti Deborah. Sama seperti Nabi Habakuk. Pada saat Nabi Habakuk pelayanan di kerajaan Yehuda dengan seorang raja yang bernama Yoyakim, penduduknya itu sangat nakal adik-adik, tidak nurut sama perintah Tuhan ya, hidupnya itu nakal, gak mau nurut-nurut. Nah, Nabi Habakuk bilang sama Tuhan, Nabi Habakuk bilang, Tuhan tolong hukum kerajaan Yehuda, Tuhan tolong hukum raja yang namanya Yoyakim dan penduduknya, karena mereka nakal-nakal. Nah, tapi Tuhan tidak memberikan jawaban atas doanya Nabi Habakuk. Tuhan tidak menghukum adik-adik, tidak menghukum kerajaan Yehuda melalui Nabi Habakuk. Nah, tetapi Tuhan memakai hal yang lain untuk menghukum kerajaan Yehuda yang nakal, yang tidak menuruti perintahnya Tuhan. Nabi Habakuk marah. Nabi Habakuk gak suka dengan hal itu. Tapi adik-adik, Nabi Habakuk tetap percaya sama Tuhan. Ketika dia marah, ketika dia tidak suka dengan apa yang dia minta sama Tuhan tidak diberikan ya, Nabi Habakuk tetap datang sama Tuhan. Dia tetap tenang, dia tetap mau berdoa. Karena apa? Karena Nabi Habakuk ingin mendengar apa yang Tuhan nasihatkan kepada Nabi Habakuk, apa yang Tuhan beritahukan kepada Nabi Habakuk ya. Ketika kita menjadi anak-anak yang ingin mendengar mama dan papa, kita mau diberitahu, kita mau dinasehati orang lain, berarti kita sudah menjadi anak-anak yang pintar ya adik-adik, sudah mau menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau dengar-dengaran dan mau dinasehati adik-adik ya. Jadi
Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk tetap tenang di dalam Tuhan. Apapun yang kita minta, kalau kita belum dapatkan, kita boleh nangis, kita boleh marah, tapi kita tetap ingat kepada Tuhan, tetap datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Pasti semua yang kita minta pasti akan diberikan Tuhan pada saatnya. Pada saat badan kita sehat, kita bisa makan es krim. Pada saat badan kita sudah bisa bermain, kita sudah bisa bersuka cita, badan kita sehat, kuat, kita tidak batuk, tidak pilek atau merasakan hal-hal yang tidak enak di badan kita bisa jalan-jalan ya, dengan tetap dengan tetap menjaga kesehatan kita ya, rajin mencuci tangan, rajin pakai masker, rajin bersih-bersih diri, dan tetap menjaga dari hal-hal atau dari kerumunan orang-orang banyak. Itu ya adik-adik, ingat ya, ketika kita tidak diberikan apa yang kita mau. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Sekarang kita mau melakukan aktivitas nih adik-adik. Aktivitas hari ini mudah banget. Kak Amanda mau ajak adik-adik untuk menuliskan janji 5 jari. Hari ini kita mau janji 5 jari, tunjukin dulu jarinya. Aku mau melakukan kehendak Allah. Nah adik-adik, janji 5 jarinya ditulis dulu ya adik-adik ke dalam kertas. Nah adik-adik bisa pilih nih, minta bantuan mama papanya untuk menuliskan janji 5 jari yang tadi kita sudah sebutkan ya adik-adik. Lalu sekarang adik-adik siapkan kertas. Nah Kak Amanda ada kertas majalah nih adik-adik yang sudah tidak terpakai, tidak dibaca lagi. Biar kita menjaga lingkungan kita menggunakan kertas daur ulang ya adik-adik. Lalu Kak Amanda sudah cetak, tangannya Kak Amanda di sini. Setelah dicetak, kita mau gunting dulu ya adik-adik. Yuk kita gunting. Yeay adik-adik, bentuk tangan Kak Amanda udah jadi. Sekarang kita mau tempel tulisan tadi ke kertas ini. Jadi nanti pas kita buka, seperti itu ya adik-adik. Kita tempel dulu ya. Sudah Kak Amanda tempel adik-adik. Sekarang bisa kita lipat dan kita buka ya adik-adik. Iya adik-adik, sudah jadi nih punya Kak Amanda. Set, pas dibuka bisa kelihatan di tulisannya. Aku mau melakukan kehendak Allah. Sekian dulu aktivitas dari Kak Amanda. Jangan lupa ya adik-adik dikerjakan dan dilakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
kita, doa syafaat. Tangannya di depan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Engkau telah membimbing ibadah kami pada saat hari ibadah ini. Tuhan, kami berdoa untuk firman yang tadi kami telah dengar, kami telah baca, dan kami telah renungkan. Biarkan firman kami ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman adik-adik layan yang kurang sehat. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati mereka, sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka bisa kembali melakukan aktivitasnya kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman adik-adik lain kami yang bertambah usia pada minggu ini. Kiranya Tuhan mau sertai mereka, sehat selalu, panjang umurnya Tuhan, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keenam pelekat kami, terutama untuk pelekat pelayanan anak. Tuhan berkati semua kakak layan, adik layannya, dan semua programnya Tuhan. Biar kami dan kakak layannya juga bisa berlebih tanggung jawab untuk menjalani tugasnya Tuhan. Dan Tuhan mau berkati semua ikut campur tangan dalam program kami 1 tahun ke depan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layannya Tuhan, dimana adik-adik layan kami ini sudah mulai masuk sekolah offline Tuhan, dimana ada yang offline, ada yang online Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan sertai mereka, Tuhan selalu jagai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan mau beri mereka kepintaran agar mereka bisa semangat lagi belajarnya dan bisa mengejar cita-cita mereka Tuhan. Tuhan, ini doa syukur kami, pelihara doa kami alaskan dalam doa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bencana. Yang kalau dan puasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahannya, ingat ya adik-adik, masukkan persembahan ke dalam amplop putih. Dan setelah itu adik-adik tuliskan di depan amplop tersebut jumlah persembahan yang adik-adik berikan. Dan tuliskan juga IMPA tanggal berapa yang adik-adik ikuti. Oke? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Oke, sekarang kita mau doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Jogi. Ya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi pelayanan kasih-Mu di gereja kami ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami boleh berdoa ucap syukur. Amin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih pada adik-adik karena adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah, tadi ada aktivitasnya ya. Adik-adik jangan lupa lakukan aktivitasnya. Kemudian adik-adik bisa memberikan hasilnya
kepada kakak lainnya di lingkungannya masing-masing. Adik-adik, kakak juga ingin memberitahukan nih kepada adik-adik. Jadi kita akan mengadakan ibadah Paskah Pekan PA pada tanggal 24 April melalui Zoom. Dari itu, untuk minggu pertama ini kita tidak melakukan ibadah melalui Zoom, tapi nanti kita ganti di tanggal 24 April, yaitu pada saat kita merayakan ibadah Paskah Pekan PA. Jadi adik-adik, jangan lupa ya ikut ibadah Paskah Pekan PA tanggal 24 April jam 10:30 siang. Kemudian kakak juga ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk adik-adik selalu menjaga protokol kesehatan, tetap melaksanakan program vaksin yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah adik-adik supaya adik-adik makin kuat. Dan nanti kalau misalnya virus COVID-19 ini sudah mereda, kita bisa melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak di gereja. Baik adik-adik, sekian warta pekan PA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri impak kita menyanyikan satu lagu lagi diambil dari Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Adik-adik, kita udah di penghujung ibadah. Mari kita minta doa berkat kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini, pada siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar, kami sudah dengarkan dengan baik, dengan kami baca. Kiranya Tuhan memberkati, bimbing kami Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati juga adik-adik Tuhan yang sudah mulai dalam sekolahnya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, dan berkati juga mereka dan minggu depan ini agar mereka bisa datang kembali dan mengikuti impak pada minggu depan lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.